Halo guys, selamat datang kembali di channel New Normal Saham, channel yang membahas pergerakan indeks harga saham gabungan dan menganalisis saham-saham pilihan. Gimana kabar portofolionya hari ini? Semoga hijau seperti IHSG ya guys. Hari ini IHSG ditutup naik 40,134 poin atau menguat 0,6% ke level 6.643. Volume transaksinya tercatat 299 juta lot saham atau setara sekitar 15 triliun. Hal yang cukup positif karena sampai hari ini IHSG masih ramai. Kita masuk ke sektoral. Sebagian besar sektor menguat, hanya sektor dari IDX Basic yang terlihat melemah hari ini. Secara value, saham-saham yang mendorong penguatan IHSG hari ini ada Adaro yang ditutup naik tipis, ada Arto juga yang ditutup naik tipis, ada Buka yang masih melanjutkan kenaikannya, ada Telkom, ada Harum, dan lain-lainnya. Tapi ternyata ada juga saham-saham yang masih melemah, diantaranya BBCA, BBRI, dan Avia. Oke, kita masuk ke transaksi asing. Berdasarkan data RTI, asing membukukan net buy 2,59 triliun, tapi sayang net buy-nya ini ada di pasar negosiasi dan tunai sebesar 2,69 triliun. Untuk di pasar reguler sendiri ternyata asing malah membukukan net sale 106,41 miliar. Coba kita cek saham-saham yang banyak dibeli ataupun dijual asing. Kita mulai dari yang dibeli. Sangat disayangkan saham yang dibeli asing di sini meskipun jumlahnya triliunan ternyata bukan saham blue chip dan itu pun di pasar nego. Akan tetapi saham-saham yang masih dibeli sampai saat ini ada Arto, ASII, BMRI, dan lain-lainnya. Sementara saham-saham yang dijual asing di tengah penguatan IHSG hari ini ada BBCA, BBRI, SMGR, BBYB, Telkom, dan lain-lainnya. Oke, kita masuk ke chart dari IHSG ya guys. Hari ini IHSG ditutup menguat. Penguatan hari ini terlihat cukup solid karena harga penutupannya sama dengan harga tertingginya hari ini. Padahal sebelumnya IHSG bergerak di antara selang 6.620 ini sampai 6.585 ini. Namun ternyata di akhir perdagangan IHSG dikerek naik. Bisa kalian perhatikan saham-saham yang mengerek IHSG naik di akhir sesi perdagangan ada 3, yaitu Bank Mandiri, Astra International, dan Telkom. Untuk volume transaksi di sini terlihat lebih tinggi dibandingkan volume transaksi pada perdagangan hari sebelumnya. Hal ini menunjukkan IHSG masih ramai belakangan ini. Untuk asing di sini tercatat membukukan net buy, tapi sayang net buy-nya ini ada di pasar nego dan bukan saham blue chip. Untuk RSI di sini masih mengarah ke atas, masih oke. Untuk MACD sendiri di sini terlihat juga membaik. Histogram yang dibentuknya lebih kecil dibandingkan histogram di hari sebelumnya dan sebentar lagi akan melakukan golden cross. Jadi bagaimana proyeksi IHSG untuk esok hari? Berhubung besok hari Jumat, jadi ada kemungkinan IHSG akan ada tekanan jual karena mungkin beberapa investor atau trader akan merealisasikan profit dari keuntungannya selama beberapa hari terakhir ini, sehingga akan ada kemungkinan IHSG menguji supportnya di sekitar 6.620. Selama 6.620 ini menjadi tahanan kuat IHSG, maka masih ada kemungkinan IHSG akan terus naik. Oke, kita masuk ke analisis saham-saham pilihan ya guys. Ayo, siapa yang di sini kena dividen trapnya Indosat? Indosat ini termasuk ke dalam IDX infrastruktur, sektor telekomunikasi. Saat ini market cap-nya sudah sampai 35,5 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada hari ini Indosat ternyata masih ditutup ARB di harga 6.550. Di sini jelas banyak yang membelinya di harga kanan. Tapi di sini terlihat ada asing yang
mulai cicil beli untuk saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari ISAT ya guys. Pada perdagangan hari ini terlihat top 1, top 3, top 5, dan secara average saham ini masih didistribusi dalam jumlah yang besar. Terlihat sudah 3 hari berturut-turut saham ini ditutup ARB. Hal ini terjadi karena bandar keluar sebelum saham ini membagikan dividen. Hal yang sama juga dilakukan asing. Asing pun ikut keluar sebelum saham ini membagikan dividen. Alhasil tidak ada yang menampung saham ini selama turun, karena seharusnya mereka sudah memperhitungkan harga yang kira-kira layak agar mereka tidak rugi sekalipun tidak mendapatkan dividen. Lalu di sini terlihat RSI masih mengarah ke bawah, sebentar lagi mengarah ke area oversold. Untuk MACD sendiri di sini masih mengarah ke bawah, bahkan histogram yang dibentuknya lebih besar dibandingkan histogram yang dibuatnya sebelumnya. Jadi secara keseluruhan sebenarnya saham ini masih berbahaya karena masih terus turun. Tapi coba kita perhatikan di sini. Sejauh ini sebenarnya saham ini downtrend dalam jangka menengahnya. Kita lihat besok apakah akan merespek garis uptrendnya di sekitar 6.350 ini, atau sekaligus menguji resistennya di sekitar 6.150. Seharusnya besok sudah mulai ada yang menampung saham ini ataupun membeli saham ini ya guys. Area ARB besok di sekitar 6.000-an sini. Bisa kalian coba hitung sendiri. Koreksi jika keliru. Nah, seharusnya besok saham ini sudah tidak ARB lagi. Pertama karena di sini ada support yang cukup kuat di 6.150. Yang kedua, jika memang saham ini masih akan uptrend, seharusnya ISAT ini akan tetap terjaga di area uptrend line-nya ini di sekitar 6.350. Akan tetapi jika uptrend line ini tidak direspek oleh Indosat, maka kemungkinan dalam jangka menengah panjangnya ini Indosat masih akan sideways, tidak melanjutkan uptrendnya. Lebih lanjut, batas bawah Bollinger Band sudah hampir disentuh oleh harga dari Indosat sendiri, dimana jika sudah menyentuh batas bawah Bollinger Band, seharusnya saham Indosat ini akan berbalik arah. Jadi jika secara teknikal seharusnya besok ISAT sudah tidak ARB lagi. Oke, selanjutnya coba kita buatkan trading plan untuk ISAT ya guys. Kita asumsikan membelinya di harga 6.150. Level stop loss di 5.800. Target take profit terdekat di 6650. Maka risk and reward ratio-nya adalah 1:1,43. Nah, di sini kemungkinan Indosat hanya akan melakukan technical rebound dan cenderung sideways ke depannya. Maka dari itu trading plan yang dibuat di sini adalah kesempatan bagi investor atau trader untuk melakukan averaging down sehingga bisa exit dari saham ini apabila saham ini ternyata membreakout garis uptrendnya ini. Area beli ada di sekitar harga ARB-nya di sekitar 6.000 ini hingga di support kuatnya di 6.150. Jika memang besok Indosat bisa berbalik arah dan bahkan ditutup di harga 6.350, kemungkinan Indosat masih akan uptrend, jadi masih bisa di hold untuk jangka panjang dengan target terdekat ada di 6.650. Tapi apabila Indosat ternyata tidak mampu
mampu kembali ke area di sekitar 6.350, maka kemungkinan tren naik dari Indosat ini sudah patah dan kedepannya Indosat hanya akan sideways atau bahkan downtrend. Jadi hal tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk exit terlebih dahulu. Disclaimer on ya guys. Oke, kita lanjut ke saham yang kedua ya guys. Masih dari IDEX Infrastruktur, sektor wireless telekomunikasi, ada tower bersama infrastruktur TBK dengan kode saham TBIG. Saat ini TBIG market cap-nya sudah sampai 72 triliun dan tidak tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini TBIG ditutup naik 100 poin atau menguat 3,24% ke harga 3.180, di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri di sini ternyata banyak yang menjualnya di harga kiri dibandingkan yang membelinya di harga kanan. Lalu di sini ada asing yang mulai mencicil kembali ke dalam saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari TBIG ya guys. Kita mulai dari Bandar Detektor. Untuk top satunya normal akumulasi, top 3, top 5, dan secara average saham ini diakumulasi dalam jumlah yang besar. Pada perdagangan hari ini TBIG ditutup menguat, namun sayang penguatannya terbatas karena menyentuh resisten terdekatnya di sekitar 3.180-an ini. Di sini terlihat volume penguatan hari ini ternyata masih lebih rendah jika dibandingkan volume transaksi pada hari sebelumnya. Lalu ada Bandar yang di sini mengakumulasi saham TBIG. Lalu terlihat ada juga asing yang mulai kembali masuk ke dalam saham ini. Lalu di sini ada RSI yang masih mengarah ke atas, sejauh ini masih belum menyentuh area overbought. Lalu ada MACD yang terlihat masih mengarah ke atas. Dari 3 hari perdagangan terakhir terlihat cukup bagus karena histogram yang dibentuknya selalu lebih besar. Lalu bagaimana trading plan untuk saham ini? Karena saat ini saham ini terbatas oleh resistennya di sekitar 3.180, jadi ada kemungkinan investor atau trader akan ragu, jadi ada kemungkinan pullback. Tapi jika takut ketinggalan, kita bisa membelinya di harga penutupannya saat ini yaitu 3.180. Level take profit yaitu level all time high-nya saat ini di 3.440, dan level stop loss ada di sekitar 2.990 atau 2.960. Maka risk and reward ratio-nya adalah 1:1,37. Cukup menarik. Jika ada pullback, ambil kesempatan tersebut untuk bisa mengakumulasi saham ini selama tidak ditutup di bawah harga 2.900 atau sampai dengan 2.990 ini. Target take profit terdekat yaitu menguji level all time high-nya di 3.440. Jika 3.440 ini bisa ditembus, maka sky is the limit karena TBIG kembali mencatatkan all time high-nya. Potensi keuntungan saat ini 8,18% dengan kerugian bisa mencapai 5,97%. Disclaimer on ya guys. Saham terakhir yang akan kita analisis dari IDEX Healthcare, sektor healthcare providers, ada Bunda Medik Tbk dengan kode saham BMHS. BMHS ini termasuk ke dalam saham second liner, market cap-nya saat ini sekitar 7 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada hari ini BMHS ditutup naik tipis 0,6% atau meningkat 5 poin ke harga 825, di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri di sini sayang ternyata banyak yang menjualnya di harga kiri dibandingkan yang membelinya di harga kanan. Lalu di sini ada asing yang mulai masuk kembali ke dalam saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari BMHS ya guys. Untuk top 1, top 3, top 5, dan secara average saham ini diakumulasi dalam jumlah yang besar. Pada hari ini terlihat BMHS tertahan di support kuatnya di 810. Harga yang tertahan di sekitar 810 ini ternyata cukup diminati, terlihat dari volume transaksinya yang cukup besar. Lalu di sini ada Bandar yang mengakumulasi saham ini. Untuk asing pun terlihat masuk kembali ke dalam saham ini.
Lalu ada RSI yang sejauh ini masih berada di sekitar daerah oversold. Dan ada MACD yang di sini terlihat masih mengarah ke bawah, tapi diharapkan akan segera berbalik arah jika BMHS ini melakukan kenaikan. Lalu bagaimana trading plan untuk BMHS? Sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini, tapi ternyata harga sahamnya dalam 2 hari membreakout level stop loss yang ditetapkan dan cenderung tidak kemana-mana harganya, bahkan tidak menyentuh target take profit yang sudah ditetapkan. Untuk kali ini kita akan coba manfaatkan technical rebound dari saham ini. Jadi kita bisa memanfaatkan technical rebound dari saham ini untuk memperoleh keuntungan. Saham ini cukup menarik. Coba kita cek risk and reward ratio-nya. Harga pembeliannya di harga penutupannya hari ini di 820, target take profit terdekat di 905, level stop loss di 810. Maka risk and reward ratio-nya adalah 1:8,5. Sangat menarik. Area pembelian ada di sekitar 810 hingga harga penutupannya hari ini 820. Level stop loss bisa disesuaikan, tapi seharusnya terjaga di 810. Namun ada juga kemungkinan sampai menguji di level terendah yang pernah disentuh BMHS di 785. Target take profit terdekat untuk memanfaatkan technical reboundnya ini ada di 905. Tentu hal tersebut bisa tercapai setelah saham ini bisa membobol area resistennya di 875 dan potensi keuntungan mencapai 10,37%. Disclaimer on ya guys.